Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jatuh guys. Mantap. Cuy, tembaknya cuman deket banget tadi. Soalnya dia di atas dan susah kalau enggak dari deket. Taruh dulu. Unitnya mantap, Pak. Tuh, langsung mati. Just. Seger. Goreng ntar. Oke guys, jadi kita berangkat sore hari dan tadi sambil cari pompa angin, jadi tadi sampai sempat nge-share ke grup yang punya senapan angin sekitaran deket-deket rumah saya siapa. Alhamdulillah tadi ada. Ya cuman bayar 5.000 pompa sendiri tapi udah full, mantep ya. Karena saya nggak punya pompa udah laku. Ini hujan. Tuh Mas Roy pulang kampung. Ketemu Ratot. Ketemu ora? Tadi rokoknya ketinggal cuy. Sing pekok jane aku apa kowe Roy? Lah kok isane aku. Iki ora apa iki dandan ini. Ya lagi odot coba lah. Tiba-tiba golek ibu. Boleh Bos. Boleh, beni ngono mau. Oke, lanjut guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gale Hunter ya bro. Tentunya masih di dunia perbedilan ya. Jadi ini sore-sore, ini jam berapa ini? Masih jam 2 kayak 2:04 ya. Masih jam 2 dan rencananya sih hari ini saya mau cobain review sedikit tentang unit ini. Kemarin ada sobat hunter kita yang enggak nginden sih, cuman ngastem ya. Jadi ini tadinya unitnya seperti apa ya, nanti kalau ada contohnya saya tampilin. Ini jadi bullpup ya. Ini unit dari basic Moser OD28. Ini tabungnya sepertinya stainless ya. Untuk pengisian di depan dan manometernya ada di bawah sini. Nih. Tuh ada manometer. Ini 2 grendel. 1 2. Oke. Kita cancel. Oke. Clear. Triggernya juga enak. Alhamdulillah ini udah beres beberapa hari yang lalu ya. Cuman saya bikin video nggak jadi-jadi. Pertama kali saya bikin video itu sama Mas Roy yang nanti mungkin saya tampilin videonya. Ini untuk laras OD14. Nggak tahu alurnya kayaknya 12 sih. Lumayan enak, cuman apa ya? Ini sekalian aja ya buat koreksi aja. Karena sobat hunter kita yang mesen, yang ngastemin ini juga masih awam ya dengan dunia perbedilan, dan sedikit koreksi saja bagi saya. Di sini yang pertama adalah grendel yang paling saya nggak suka dari Moser ini, karena kalau saya pasangin peluru dia suka nyantol-nyantol gitu guys. Jadi loading atau apa ya, bubutan laras bagian belakangnya itu sepertinya kurang pas ya. Jadi antara chamber dan laras itu masih ada selisih sedikit, dan itu kalau kita lewatkan pelurunya dia bakalan nyantol gitu. Jadi kurang langsung les gitu. Itu yang pertama, itu ngaruh banget soalnya. Jadi kalau kita paksakan bisa lecet bagian kepala peluru. Terus larasnya itu gak tahu kenapa dia pelurunya larinya ke atas terus. Jadi terlalu over ke atas. Dia nggak terlalu melambungnya itu terlalu bawah, terlalu over lah menurut saya, melambung banget. Jadi nggak sedengan. Biasanya kan sedengan ya, larinya peluru cuman melambung gini terus mentelung gitu ya. Itu dia nggak, naiknya terlalu parah sih menurut saya. Jadi ketika unit ini dijadiin bullpup ya guys ya, tuh lihat jedanya kan jauh guys antara skop dengan laras. Harusnya kalau kita tembakin itu pelurunya rata-rata harusnya jatuhnya di bawah cross, tapi ini enggak, ini malah di atasnya, jauh banget. Padahal ini jaraknya udah di atasnya ya. Secara nalar harusnya pelurunya di bawah cross, cuman ini malah di atas cross. Dan sampai mentok pun dia tetap nggak mau zero karena skopnya udah mentok dan
peluru masih di atas yang jauh. Terpaksa. Cara ngakalin teleskop ini diganjel. Ya terserah pakai isolasi atau apa, 1 mili 2 mili itu sangat berarti bagi dunia senapan ya. Ini kita ganjel jadi seakan-akan arahnya itu skopnya agak jengat dikit. Nah, dia akan selaras nanti dengan laju pelurunya. Ya alhamdulillah udah bisa. Ini coba lihat ya. Jadi nggak terlalu mentok. Nah, ini kan belum terlalu dalam. Kemarin sampai mentok pun udah nggak bisa, masih tetap di atasnya aja. Pakai skop punya saya pun juga seperti itu. Kirain kenapa ya? Kok tak tembakin di atasnya jauh banget, semeter gitu. Terus puter, akhirnya sampai mentok pun juga nggak bisa. Makanya kemarin nembak tekukur itu juga saya taruh di atasnya setengah dot atau 1 dot itu. Pol mentok itu. Kobimennya saya. Tapi ini yang saya rasa tetap bukan skopnya sih. Dari 2 skop hasilnya sama aja. Dan menurut saya tetap di larasnya. Itu guys. Harusnya sih ya seperti yang saya bilang tadi. Terus untuk koreksinya lagi, bagian mana ya? Kalau jadiin bullpup sih saya jengkelinnya di bagian baut trigger juga lumayan sih. Karena nggak tahu kenapa emang monster desainnya seperti ini atau gimana. Ini di bagian apa ya, mesinnya itu ya, itu nggak ada seperti dudukan buat baut seperti sub trigger atau semacamnya. Jadi dia langsung dari sini baut langsung nyatu ke tabungnya, dan itu jaraknya jauh banget. Kalau buat bullpup itu kan di sini ruangnya kosong, jadi bautnya agak susah ngepasinnya. Beda kalau kita pakai popor biasa ya. Popor biasa kan kita bisa rapetin nih, cuman dibuat ruang buat apa istilahnya, manometer misalnya, trigger gitu udah cukup. Sedangkan kalau bullpup kan kita harus bener-bener kosongin ruang popor buat laju kawat dan trigger depan. Ya itu sih, tapi nggak masalah, tetap bisa aja. Nyatanya saya bongkar pasang juga tetap bisa. Cuman mungkin nggak semudah popor biasa ya. Itu saya bingung kemarin apa mau saya tambahin baut, dudukan baut lagi ya. Tapi nggak perlu sih, masih cukup. Terus apa lagi ya? Oh ya, kemarin ini juga ada baut trigger. Jadi baut trigger yang belakang itu nembus sampai ke drat hammer. Jadi hammernya diputer sampai mentok, itu nabrak baut. Jadi nggak bisa kenceng. Kemarin karena saya nggak punya pompanya udah saya jual, saya mompain di tempatnya orang gitu ya. Bayar 5.000 guys, pompa sendiri. Belum di setel, dan ketika saya jedorin kok pelurunya lajunya pelan banget ya, teplik gitu dong. Terus saya putar mentok juga masih, wah, ide saya masih ada guys. Saya ganjel pakai batu kecil, kerikil gitu loh, masukin ganjel. Alhamdulillah bisa, sampai rumah saya bongkar. Ternyata itu, soalnya saya mau cari apa ya, cari pelurunya dulu. Takutnya nanti udah mompa di 2700 kita nyari peluru sampai habis 2200, nanti mompa lagi. Ini untuk angin masih ada di angin 2300 sudah cukup lah. Nanti kita tesnya buat apa ya, emprit aja kali ya. Katanya kemarin ada sobat hunter yang bilang itu guys, jangan tekukur sama emprit sama tupai terus, bosen lihatnya. Saya juga bosen guys, emprit aja kali ya. Soalnya garangan dari kemarin saya mau ajar di makam ada orang meninggal, terus ini ada orang lagi, terus ini hujan. Dari kemarin itu beberapa hari, 5 harian sore itu hujan terus, dan waktu saya juga terbatas. Besok saya mau ambil unit juga ke Jogja, ada unit uklik yang kemarin saya posting mau saya ambil. Dan itu milik saudara, mau saya post coba di channel ini, barangkali ada sobat hunter yang berminat. Harganya murah, dia jual rugi karena ada kebutuhan mendesak. Itu biarpun uklik harganya, buka harga sih 1,5 guys, tanpa teleskop ya. Kenapa bisa 1,5 tanpa teleskop, sedangkan unitnya seperti itu aja? Itu kalau kalian tahu unitnya itu ngeri guys. Chambernya aja chamber Moser gitu ya. Popornya snorkeling, larasnya itu impor dari Cina. Dulu beli berapa ya, 700 atau berapa lupa. Kalau mereknya sendiri saya belum lihat ada mereknya apa enggak, yang jelas akurasinya memang terbukti guys.
akurasi, kesenyapan peredam dan kerapatan angin juga mantep. Kebetulan yang nyervis saya sendiri kemarin. Terakhir kayaknya saya sendiri, nggak tahu kalau orangnya udah diservis lagi di sana. Terus ada mimpisnya 2 kaleng guys, ada tas juga, tali sandang juga ada, peredam dapat 2 kalau nggak salah. Terus apa lagi ya, gantungan mimis mungkin. Aduh, 1,5 itu udah murah loh guys. Mimis 2 udah berapa, 150 nya bakalan lebih. Kita buat 200 lah, 2 kaleng 150 juga gak apa-apa. Peredam 2 berapa ya, kalau dinominalin rugi banyak sih. Kalau skopnya aja, kalau kalian mau itu skop apa ya, lupa saya, minta 1.250.000 ya, 1.300.000 lah, 50 nya buat saya guys. Ya gitu, besok saya review sekalian. Ini hujan lagi guys, baru jalan padahal cuman 500 meter dari rumah udah hujan. Semoga aja cepat reda dan garangannya pada keluar. Min, oke mantap. Ini pasti kena nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kena tuh. Emprit nih guys, 25 meteran atau 30 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jungkel 1 guys. Mantap. Oke guys, sore ini nyusahin banget, saya belum lihat 1 ekor tekukur pun di sini, apalagi garangan. Dia cuma dapat emprit 2 buat makan kucing saya guys. Ini kita coba pindah ke kampung aja ya guys ya. Dan ini mendung banget. Semoga aja nanti di kampung itu ada tekukur itulah ya. Karena ini rencananya unit ini mau saya kirim nanti malam. Udah guys, semoga aja bisa poin. Tetap. Tuh guys, gelap banget guys. Mana buruannya kagak ada. Ada 1 ekor tekukur guys, tapi jauh itu. Ada 50-an meter mungkin. Coba, aduh bentar. Kita coba shoot ya. Naikin dikit aja. Kurang naik dikit guys. Kena dahannya coy, 1 dot berarti ya. Oke guys, sambil nunggu keberuntungan tekukur pada balik, ini kita coba lihat larinya peluru kemana gitu ya guys ya. Oke, bismillah. Oke, di atasnya. Lah, malah patah guys. Tembak yang mana ya, ini aja. Oke guys, di atasnya lagi berarti nitik malah ya. Coba tadi larinya itu di atasnya dikit kan ya. Betul berarti guys, ada getaran dikit tadi. Ini cuman pakai ilmu kira-kira. Jadi 1 guys.
Ini saya masukin pelurunya, tak dorong pakai kuku guys, biar gak rusak pelurunya. Tuh mantap ya guys, tutorial isi peluru. Nih kita lihat tuh, ini nanggur guys, jadi mending tak tarik gini tuh, tak dorong. Duh, nyempal, mau tutorial mau nyempal. Nah gini selarap masuk guys, masuk. Hujan lagi guys, sorry banget. Oke guys, jadi ini hujan terus. Aduh, nggak tahu ini tempurnya pada kemana. Oke, mungkin sekian aja dulu video kali ini untuk reviewnya. See you next time ya. Tadi udah kelihatan akurasinya lumayan rapat, paling sejempol gitu, jempol tangan, jarak 35 meter tadi. Mantap. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.